anak-anak. Wah, hari ini bagaimana kabarnya? Tante percaya anak-anak dalam kondisi sehat dan selalu semangat mengikuti ibadah sekolah minggu BNKP Bandung. Anak-anak, saat ini kita akan memulai kebaktian kita, dan sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku." Baik anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk dapat menginjakkan kaki di hari yang sangat indah ini. Tuhan, saat ini kami mau mengikuti kebaktian sekolah minggu di BNKP Bandung. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk dapat duduk tenang dan mendengarkan dan mengikuti rangkaian acara kebaktian dari awal, pertengahan, hingga nanti kami akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang memimpin kebaktian hari ini. Tuhan yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, saat ini kita akan bernyanyi satu lagu, yaitu Yesus Cinta Semua Anak. Ayo.
putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo anak-anak, sekarang kita mau lanjutkan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Ayo semuanya dengan semangat ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke, anak-anak, saat ini Tante akan mengingatkan ayat hafalan minggu yang lalu. Kalau masih ingat ayat hafalan minggu lalu, dari mana ya? Dari mana ya? Oh iya, anak-anak pasti masih ingat, yaitu terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 9. Isinya apa ya anak-anak ya? Oh iya, kita bersama-sama saja ya menyebutkannya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Wah, anak-anak, firman Tuhan atau ayat hafalan yang minggu lalu yang dibawakan oleh Kakak Beatrice itu sangat bagus ya, untuk tetap dihafal, untuk tetap diingat. Oke, saat ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang berikutnya, yaitu kita mau mendengarkan apa itu? Ya, mendengarkan firman Tuhan. Yuk, anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian untuk Tuhan, dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan hadir di hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dapat menyimak, mengerti, dan dapat melakukan firman ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa pada hari ini dan menyambut berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, judul cerita firman Tuhan hari ini untuk kita semuanya yaitu Yesus memberkati anak-anak. Ya, baik anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, Tante mau bertanya, siapa anak-anak sekolah minggu di NKP yang sudah pernah melihat bayi kecil? Siapa? Hayo, angkat tangan. Wah, semuanya sudah pernah melihat bayi kecil ya? Iya, bahkan mungkin ada di rumah kita masing-masing anak-anak ya. Ya, hebat sekali. Nah, anak-anak biasanya kalau anak bayi itu memerlukan perlengkapan apa saja ya anak-anak ya? Apa ya? Iya, betul.
Betul, anak-anak bayi itu memerlukan perlengkapan yang sama dengan perlengkapan anak-anak juga. Misalkan seperti baju, celana, topi, sepatu, kaos kaki, tapi ukurannya mungil-mungil, kecil-kecil. Dan selain itu berbagai macam keperluan lainnya yang sama dengan anak-anak, hanya dengan ukurannya yang sangat mungil, ya. Nah, anak-anak seiring bertambahnya usia bayi, maka keperluan yang digunakan juga akan berbeda, sama dengan anak-anak yang saat ini berada di rumah. Sekarang, Ante mau bertanya, siapa di antara anak-anak yang umurnya sudah 7 tahun? 7 tahun? Kira-kira kalau tidak salah ya, sekarang mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD yang masih minum susu dengan memakai dot. Ayo angkat tangan. Di sini tidak ada, Tante. Di sini anak sekolah minggu sudah besar-besar dan ada juga yang masih kecil gitu ya. Nah, ternyata nggak ada yang umurnya sudah 7 tahun masih meminum susu dengan memakai dot. Oh, tidak ada di sini. Ya, betul sekali anak-anak. Karena barang dan perlengkapan anak-anak sudah berbeda pada saat bayi. Seperti itu. Nah, anak-anak kalau kita perhatikan nih ya, siapa sih yang memelihara anak-anak? Sehingga anak-anak dapat tercukupkan semua kebutuhan dan keperluan anak-anak. Siapa ya? Betul, semua jawaban anak-anak itu benar. Yaitu ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek yang menyediakan semua keperluan anak-anak di rumah. Tapi anak-anak tahu nggak sih kalau Allah itu mengasihi dan sangat baik kepada kita? Ya, pasti ada yang mengetahui ya. Ya, betul. Dia memberi kita keluarga untuk merawat dan membesarkan kita. Allah juga mengetahui bahwa bayi dan anak-anak kecil itu memerlukan banyak perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dia tahu bahwa anak-anak kecil itu tidak berdaya dan harus bergantung pada orang tua untuk membantu mereka bertumbuh seperti anak-anak saat ini. Nah, anak-anak, kisah Alkitab hari ini sebuah tentang anak-anak dan Yesus. Dan apa yang dia katakan dan lakukan ketika bayi kecil dan anak-anak kecil dibawa kepada Yesus. Ayo anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhannya. Yuk, mari kita membuka Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Oke, anak-anak, kita membaca firman Tuhannya ya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang masih kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mendengarkan penjelasannya. Anak-anak, pada saat itu begitu banyak orang yang datang untuk melihat Yesus. Ada orang yang sakit yang mau mendengarkan dia mengajar. Ada juga orang yang ingin mau bertanya saja kepada Tuhan Yesus. Dan juga ada orang yang hanya ingin berada di dekat Yesus saja.
Nah, saat itu Yesus sangat sibuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya di surga. Banyak sekali yang harus dilayani oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Kemudian suatu hari para bapak dan para ibu, para nenek dan anggota keluarga yang lain juga mendengarkan bahwa Yesus akan mengunjungi kota mereka. Lalu para keluarga ini, anak-anak, mengajak semua anggota keluarganya, bahkan saat itu anak-anak mereka juga bawa untuk melihat Yesus. Dan mereka berharap agar anak-anak mereka itu bertemu dengan Yesus dan memberkati anak-anak mereka. Wah, semua pada saat itu semangat mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka pergilah mereka. Para orang tua menggendong bayinya, anak-anak kecil juga yang seumuran dengan anak-anak yang ada di rumah sekarang itu berjalan bersama orang tua dan kakek nenek mereka. Sesampainya di kota nih anak-anak, banyak sekali keluarga yang mendekati Yesus pada saat itu. Para murid melihat nih banyak keluarga-keluarga yang mendatangi Tuhan Yesus. Aduh, para muridnya itu sudah kesel melihat orang-orang datang kepada Yesus. Lalu apa kata para muridnya, anak-anak? Hei para keluarga, pergilah. Saat ini Yesus sedang sibuk dengan orang-orang dewasa dan tidak mempunyai waktu untuk bayi dan anak-anak kecil seperti kamu, seperti anak-anak ini gitu. Waduh. Nah, pada saat murid Yesus itu berkata kepada anak-anak, Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid itu kepada keluarga-keluarga yang membawa bayi dan anak-anaknya. Yesus melihat dan mencoba untuk menghentikan para keluarga dan anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus. Tapi anak-anak, apa kata Yesus pada saat itu? Biarkan anak-anak itu datang kepada aku, sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti itu. Dan saat itu juga anak-anak, para orang tua dan keluarga sangat gembira. Wah, ternyata Tuhan Yesus senang melihat kita datang kepada Dia, baik orang tua maupun anak-anak. Mereka bergegas menghampiri Yesus bersama anak-anak mereka saat itu. Lalu Yesus melakukan hal yang sangat indah dan luar biasa kepada anak-anak mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada anak-anak mereka ya anak-anak? Iya betul, Yesus memeluk dan memegang setiap anak-anak. Lalu kemudian Yesus meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu untuk memberkatinya. Wah, luar biasa sekali anak-anak ya. Tuhan Yesus itu sayang kepada anak-anak, kepada anak kecil juga, kepada anak-anak seumuran kalian juga yang ada di rumah. Wah, sayang semuanya ya. Selain itu juga Yesus berbicara kepada orang tua dan murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka anak-anak bahwa mereka harus menerima kerajaan Allah seperti anak-anak kecil itu. Kemudian dia berkata lagi, ketahuilah anak-anak kecil tidak berdaya dan tidak memiliki apapun. Mereka memerlukan yang hanya dapat Yesus berikan. Orang dewasa dan anak-anak sama-sama membutuhkan Yesus. Demikian juga anak-anak yang sekarang mendengarkan firman Tuhan, yang ada di rumah, tentu membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yesus adalah Juru Selamat yang mengasihi kita dan datang untuk mati bagi siapa? Bagi kita. Kita tidak berdaya tanpa Dia anak-anak. Kita juga membutuhkan Yesus untuk mengajar bagaimana percaya kepada Dia sepenuhnya. Nah, anak-anak, sekarang dari cerita firman Tuhan ini, Tante mau bertanya, anak-anak bahagia nggak sih mempunyai orang tua yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan anak-anak? Siapa yang tidak bahagia di sini? Ayo angkat tangan. Wah, tidak ada.
Tante mengira ada yang tidak bahagia jika keperluan dan kebutuhannya tercukupkan. Ternyata tidak ada yang tidak bahagia, semua bahagia. Hebat sekali. Nah, tapi kita harus lebih berbahagia lagi anak-anak. Karena Yesus telah memanggil anak-anak yang ada di rumah nih untuk datang kepadanya setiap waktu. Karena semua orang dan termasuk anak-anak kecil membutuhkan Yesus. Karena Dia yang mengasihi dan yang selalu menyertai siapa? Anak-anak dan guru sekolah minggu, papa mama, kakek nenek, dan keluarga kita semuanya. Ya, jadi untuk itu kita harus selalu mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan untuk hari ini, dan biarlah firman ini menjadi berkat bagi anak-anak dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 16a. Isinya apa ya? Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Lukas pasal 18 ayat 16a. Anak-anak, nanti ayat hafalan ini dihafal ya. Oke, anak-anak, hari ini demikian ibadah kita, dan sekarang kita akan menutup di dalam doa. Yuk, anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat hari ini Tuhan mengingatkan kembali kami bagaimana Tuhan memberkati anak-anak. Kami masih kecil ya Tuhan, kami masih anak-anak, kami masih belum mengerti. Tetapi kami percaya Tuhan, semakin kami belajar dan terus taat kepada Tuhan, maka kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya meteraikan firman ini di dalam hidup kami, sehingga kami juga beroleh hidup yang baik, hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa saat ini Bapa untuk anak-anak yang ada di rumah. Tuhan terus berikan kemampuan kepada mereka untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati juga orang tua mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu saat ini Bapa untuk para guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong. Apapun yang menjadi pergumulan kami, bahkan kegiatan-kegiatan kami ke depan, mari Tuhan tolong kami dan mampukan untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berharap Engkau ada selalu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian kami hari ini, tetapi firman-Mu yang selalu ada dan terus mengingatkan kami hari lepas hari. Ini hidup kami ya Tuhan, kami landasi dengan doa Bapa kami. Anak-anak, kita mau berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.